Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pentanahan atau grounding pada tegangan jaringan menengah. Yang pertama adalah pendahuluan. Sistem pentanahan pada jaringan distribusi digunakan sebagai pengaman langsung terhadap peralatan dan manusia bila terjadi gangguan tanah atau kebocoran arus, kegagalan isolasi, dan tegangan lebih pada peralatan jaringan distribusi. Petir dapat menghasilkan arus gangguan dan juga tegangan lebih di mana gangguan tersebut dapat dialirkan ke tanah dengan menggunakan sistem pentanahan atau pentanahan. Adalah suatu tindakan pengamanan dalam jaringan distribusi yang langsung rangkaiannya ditanahkan dengan cara mentanahkan badan peralatan instalasi yang diamankan, sehingga bila terjadi kegagalan isolasi terhambatlah hanya tegangan sistem putusnya arus oleh alat. Sistem pentanahan dapat bekerja secara yang pertama, membuat jalur impedansi rendah ke tanah untuk pengamanan peralatan menggunakan rangkaian yang efektif, dapat melawan dan menyebarkan gangguan berulang dan arus akibat surga hubung, menggunakan bahan tahan terhadap porosi terhadap berbagai kondisi kimiawi tanah, untuk meyakinkan kontinuitas penampilan sepanjang umur peralatan yang dilindungi. Yang terakhir, menggunakan sistem mekanik yang kuat namun mudah dalam pelayanannya. Selanjutnya, fungsi grounding. Pertama, mencegah terjadinya perbedaan potensial antara bagian tertentu dari instalasi secara aman. Dua, mengalirkan arus gangguan ke tanah sehingga. Yang ketiga, mencegah timbul bahaya sentuh tidak langsung yang menyebabkan tegangan kejut. Yang keempat, melindungi peralatan atau saluran dari bahaya kerusakan yang diakibatkan oleh adanya gangguan fasa ke tanah. Yang kelima, melindungi peralatan atau saluran dari bahaya kerusakan isolasi yang diakibatkan oleh tegangan lebih. Yang keenam, untuk keperluan proteksi jaringan. Yang ketujuh, melindungi makhluk hidup terhadap tegangan langka atau step voltage. Yang kedelapan, melindungi makhluk hidup dari tegangan. Tipe pentanahan atau grounding. Pemilihan tipe pentanahan tergantung dari segi praktis, menjaga kontinuitas sistem, memperkecil gangguan yang lebih besar, dan kompromi keseimbangan antara arus dan tegangan. Yang mempengaruhi pemilihan tipe pentanahan. Yang pertama, selektivitas dan sensitivitas dari relay gangguan tanah. Yang kedua, pembatasan besar arus gangguan tanah. Yang ketiga, tingkat pengamanan terhadap tegangan surja dengan arrester. Yang keempat, pembatasan tegangan lebih transient. Itu tipe pentanahan netral dari sistem-sistem tenaga. Yang pertama, pentanahan melalui tahanan atau resistance grounding. Sistem pentanahan melalui tahanan pernah diterapkan 230 kV. Sistem ini mempunyai untuk membatasi arus gangguan ke tanah antara 10% sampai 25% dari arus gangguan 3 fasa. Batas yang paling bawah adalah batas minimum untuk dapat bekerjanya relay gangguan tanah. Sedangkan batas atas adalah untuk membatasi banyaknya panas yang hilang pada waktu terjadi gangguan. Keuntungannya, yang pertama, besar bahaya gradient voltage lebih kecil, kurangi kerusakan peralatan listrik yang melaluinya. Kerugiannya yaitu timbulnya rugi-rugi daya pada tahanan pentanahan selama terjadinya gangguan fasa ke tanah. Yang kedua,
Karena arus gangguan ke tanah relatif kecil, kepekaan relay pengaman menjadi berkurang dan lokasi gangguan tidak cepat diketahui. Yang kedua yaitu pentanahan melalui reaktor atau reaktor grounding. Reaktor pengetanahan ini digunakan bila trafo daya tidak cukup membatasi arus gangguan tanah. Pengetanahan ini digunakan untuk memenuhi persyaratan dari sistem yang diketanahkan dengan pengetanahan ini. Besarnya 25% dari 3 fasa. Keuntungannya dalam mengetanahkan trafo daya adalah untuk menekan dan tipe arrester yang lebih dan mengurangi penggunaan metode pengetanahan dengan reaktor, terutama untuk sistem-sistem di atas 150 kV. Suatu sistem dapat dikatakan bila suatu impedansi yang lebih induktif disisipkan dalam titik netral trafo atau generator dengan tanah. Pentanahan efektif yang sederhana di mana hubungan langsung dibuat antara netral dengan tanah. Yang keempat, pentanahan tanpa impedansi atau langsung atau solid grounding. Pentanahan ini ialah bila terjadi gangguan kawat ke tanah akan mengakibatkan terganggunya kawat, dan gangguan ini harus diisolasi dengan memutus pemutus daya PMT atau CB. Tujuannya untuk mentanahkan titik netral secara langsung dan membatasi kenaikan tegangan dari fasa yang tidak digunakan pada sistem dengan tegangan 20 kV. Sistem ini mengandalkan nilai besarnya tahanan pentanahan, kecil tahanan yang dipengaruhi oleh bahan dari elektroda pentanahannya. Bila terjadi gangguan fasa ke tanah akan selalu mengakibatkan terganggunya saluran atau line outage, yaitu gangguan harus Salah satu tujuan pentanahan titik netral secara langsung adalah untuk membatasi tegangan dari fasa-fasa yang tidak terganggu bila terjadi gangguan fasa. Keuntungannya yang pertama, tegangan lebih padat. Kedua, kerja pemutus daya untuk melokalisir lokasi gangguan dapat dipermudah sehingga letak gangguan cepat diketahui. Yang ketiga, sederhana dan murah dari segi pemasangan. Kerugiannya yang pertama, setiap gangguan fasa ke tanah selalu mengakibatkan. Yang kedua, arus gangguan ke tanah besar sehingga akan dapat membahayakan makhluk hidup di dekatnya dan kerusakan peralatan listrik yang dilaluinya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.